guys, perkenalkan nama aku Ibnu. Jadi kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita menarik, cerita dibilang horor atau creepy tergantung dari kalian memahaminya ya guys. Tapi memang berbau-bau mistis. Cerita ini tuh yang memang aku tahu kebetulan dari narasumbernya langsung, dan memang dia pun ngalamin. Dia ini sempat cerita sama aku juga, dan aku sampai datang ke tempatnya juga gitu loh. Jadi ceritanya gini ya, kita langsung ke ceritanya itu. Kebetulan ada suatu keluarga. Keluarga ini tuh ada suami, istri, anak, dan mertuanya. Mertuanya kebetulan cowok nih. Mertuanya laki-laki ya. Atau biasa disebut sama keluarga itu tuh sekeluarga mbah. Karena memang yang paling sepuh di situ. Kemudian karena memang ini cerita itu latar belakangnya memang di daerah Jawa yang memang masih mengutamakan tradisi, adat itu masih kental banget. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan sama mereka ini sekeluarga yang memang dipelopori atau dirintis sama si mbah ini memang diikuti bareng-bareng, dilaksanakan bersama-sama. Kayak misalkan satu suroan, misalkan kayak sebelum satu Muharram, Maulid Nabi, dan lain-lain. Hal-hal yang berbau spiritual mereka akulturasikan dengan hal-hal adat istiadat. Di sini satu ketika kejadiannya itu si keluarga ini biasa-biasa aja gitu loh. Mereka kayak hidupnya masih nyaman-nyaman aja. Nggak ada hal-hal yang memang mereka pikirkan lah gitu. Nah, sempat ngira kalau si Mbah, sebut saja Mbah Mbah Z lah ya. Si Mbah Z ini tuh dia memang udah sakit dari dulu kan. Nah, suatu ketika itu kalau teman-teman tahu ya, di daerah salah satu daerah Banyumas, setiap malam satu soroan itu ada adat-adat tertentu yang memang dilakukan. Kebetulan keluarga ini ngelakuin adat itu. Tapi ada satu hal kejadian yang memang tidak dilakukan seperti biasanya. Di satu soro tahun 2012, biasa untuk si Mbah Z ini ngasih tahu keluarganya untuk nyiapin kayak semacam sedekah bumi lah. Sebenarnya kalau dari kita sendiri ya, anggap satu soro ini kan sehari yang sakral gitu loh. Jadi dikasihlah kayak sedekah bumi ini sebagai, kalau kita ngambil sisi positif, sebagai bentuk kita rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dikasih alam yang melimpah dan lain-lain. Cuman ada sisi lain yang memang, atau pendapat lain yang memang mengatakan kalau memang satu suro ini malamnya para makhluk-makhluk astral gitu loh. Nah, adat yang memang biasa dilakukan di kampung itu, terutama di keluarga itu, yaitu kayak kasih seserahan salah satu macam-macam deh. Ada daging, pokoknya ada bunga-bungaan, lengkap kayak bahan-bahan pokok aja, ada telur juga, dan salah satunya ada namanya ayam cemani. Nah, jadi di satu soro 2012 ini ada kejadian, ada keluarganya atau sepupunya yang datang dari luar, yaitu datang dari pulau A lah, datang ke tempat itu berkunjung. Pas banget berkunjungnya itu di malam satu suro. Pas banget. Namanya di malam satu suro itu memang rata-rata untuk satu kampung itu dan keluarga ini tuh memang dia nerapin tradisinya nggak boleh keluar rumah. Mereka hanya nyiapin seserahan atau ya ibarat sedekah bumi itu dari mulai menjelang senja sampai mereka pagi pun dia nggak boleh keluar. Jadi pas begitu senja dia udah nyerahin ini si sedekah bumi. Nah, suatu ketika kejadiannya itu pas mereka datang selama 3 hari 2 malam ya, si keluarga, salah satu saudara dari keluarga ini tuh datang ke Banyumas. Mereka udah dikasih tahu ini malam satu suro, kita diem di sini ya, kayak kita zikir gitu loh. Cuman anak dari yang memang orang ini datang dari luar pulau ini, dia punya anak nih, keluarga ini yang datang, si saudara ini kan sekeluarga datang dari luar pulau. Itu datang ke keluarga si Mbah Z ini, dia punya anak.
anaknya usia SMA lah gitu loh. Dia keluar rumah deh, dia ke kayak apa sih, padahal cuma mau main doang gitu loh. Nah dia udah deh ngingkarin gitu deh. Nah ternyata pas abis maghrib pun ya dia nekat gitu loh, nekat kabur aja keluar. Udah nekat kabur keluar, ditambah di depan itu suka dikasih kayak semacam bunga, tapi bunganya ini kayak semacam bunga Kamboja gitu yang memang dibikin semacam kayak ada kepangan bunga Kamboja gitu ditaruh di depan rumah, sama ada bunyi, ada dari bambu yang membentuk kayak peluit, jadi nanti kalau dia digeretekin ke pintu-pintu tuh dia bakal bunyi kretek-kretek gitu loh. Nah itu tuh sebagai bukti apa, sebagai kalau misalkan itunya bunyi, itu ada sesuatu yang memang datang, jadi mereka harus bersiap-siap gitu loh. Nah terus pas setelah balik kejadian yang tadi, si anak ininya keluar rumah sekadar cuman buat main, buat nyari udara seger katanya, jenuh di dalam rumah. Panik dong sekeluarga, ternyata nyariin si anak ini, kita sebut anaknya J gitu ya. Si J ini dia bener-bener nekat keluar rumah, malah kabur tanpa izin dari keluarganya. Akhirnya terpaksa bapak dari si J ini nekat juga keluar untuk mencari si J. Nah suatu ketika pas setelah mencari itu, dia ini sampai menjelang pagi, dini hari belum pulang-pulang bapak sama anaknya. Tiba-tiba bapaknya pulang, nyariin si anak ini gak datang-datang. Nah setelah itu, pas setelah di bener-bener subuhan, itu udah panik satu keluarga. Dan kalian tahu nggak anehnya di mana? Dari mulai dia menjelang senja sampai pagi anak itu nggak datang, bener-bener hilang. Besokannya dicari sama warga juga nggak ketemu-ketemu. Pas di malam besoknya lagi, anaknya pulang. Anaknya pulang apa? Anaknya pulang tapi dalam keadaan diem aja. Anaknya pulang kayak ketok-ketok pintu gitu loh. Nah, ketok-ketok pintu, tapi posisinya pas lagi anak pulang ketok-ketok pintu itu, ada bunyi di sampingnya si peluit yang bambu itu kretek-kretek gitu loh. Ada keluarga yang Simba Z bilang, nggak usah dibuka pintu, nggak usah. Nah, tapi kata si ini, udah dibuka aja. Bener anaknya pulang. Nah, si anaknya pulang. Oke, pas anaknya pulang tuh dalam keadaan kayak pucet, dia ini gitu loh. Dia bener-bener pucet lah, dingin badannya. Akhirnya ibunya bener-bener kayak histeris itu, kayak langsung bersihin anaknya, langsung nyelimutin anaknya, mandiin, ngebersihin anaknya, langsung nyelimutin anaknya. Nah, setelah kejadian kayak gitu, dari situ tuh banyak hal-hal yang kayak misalkan tiba-tiba makanan di meja makanan busuk, terus apalagi ya, pokoknya hal-hal aneh yang kejadian deh. Dan intinya tuh tiba-tiba anak ini nggak ngomong, nggak apa, bener-bener diem aja. Nah setelah saat itu Mbak Z udah ngerasain kayak, wah ini nggak beres nih, kayaknya ini bener-bener nggak beres, ada sesuatu yang kayak gimana gitu. Buat ngebuktiin ini anak bener-bener normal, masih sehat waras apa enggaknya, yang dilakuin apa, si anak ini mandi, tapi mandinya itu di kamar mandinya itu ditaro air kopi. Kata si Mbak Z-nya, kamu kasih air kopi di kamar mandi, di saat dia mandi atau apa, kalau kopinya itu habis, nah berarti ada sesuatu. Pokoknya tuh di sini tuh intinya kalau misalkan si kopinya itu bener-bener habis gitu, dan si kopinya itu, si kopi hitam ini, bubuk-bubuknya itu dia berubah jadi warnanya agak-agak merahan, bukan bener-bener hitam tapi agak-agak merahan. Itu ya bilangnya sih katanya gimana ya, itu ada ya sosok-sosok yang enggak deh gitu, dia diganggu apa gimana gitu loh, tandanya dia sesuatu nih. Setelah keluar dari kamar mandi, singkat cerita intinya ya itu, si kopi itu benar-benar jadi kayak abunya abu merah gitu loh. Ampasnya itu jadi abu tapi abu merah. Di situ udah mulai curiga, dan akhirnya ngajiin tahu nggak, ini lebih anehnya lagi. Pas di saat ngajiin, anak itu apa? Diem nggak ada apa-apa gitu loh. Di saat anak itu diem, singkat cerita salah satu anggota keluarga itu lagi pergi ke daerah satu kampung itu, nemuin ada sendalnya si anaknya itu tadi gitu loh, di salah satu kayak agak-agak deket-deket sumur gitu. Nah
Ini bilangnya ya, masa sih masuk main ke sumur gitu kan? Posisinya jelas-jelas pas anak pulang nggak dalam keadaan kotor gitu loh. Pokoknya singkat cerita entah gimana ceritanya itu aku juga agak-agak lupa ya. Dengan rasa penasaran dia, dan dia minta tolong ke warga supaya dia ngebongkar si sumur itu. Ini setelah beberapa lama ya, dan ternyata bener di dalam sumurnya itu ada kayak semacam bangkai anak itunya gitu loh. Bangkai kayak tulang-tulang gitu, tulang-tulang belulang gitu. Karena memang setelah kejadiannya beberapa lama ya, kita potong dari beberapa lama ya. Intinya kayak udah lewat dari beberapa bulan gitu, karena memang anaknya selama berbulan itu diem. Dan ini ya sebenarnya aku percaya nggak percaya sih, cuman dan aku ditunjukin sama teman aku yang memang narasumber ini ke sumurnya itu sendiri di mana gitu loh. Jadi yang selama beberapa bulan ikut sama keluarganya itu entah manusia apa makhluk halus, kurang tahu. Dari kejadian itu ya mungkin tadi sih kita ambil pelajaran atau hikmahnya, banyak aturan atau ada aturan yang memang di setiap tempat kita harus patuhi, baik itu norma hukum, apalagi itu adat istiadat yang memang tujuannya pasti baik untuk kita gitu loh. Sebisa mungkin kita harus bisa menghormati dan menghargai, supaya tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Buat teman-teman semua, mungkin dari kisah ini bisa ambil pelajaran baiknya. Untuk hal-hal yang negatifnya bisa kita akan jadikan pelajaran berharga. Itu dulu yang bisa aku ceritain ya guys. Kedepannya nanti kalau kita ada cerita-cerita lagi, nanti aku share ke kalian. Terima kasih.